Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Lama tidak menyapa kalian, bukan berarti saya hilang dari dunia persilatan ya. Saya masih ada di sini, cuman uh, banyak hal yang harus saya selesaikan, banyak hal yang harus saya bagikan, dan terima kasih sekali. Sebentar ya, saya harus melihat dulu dan saya akan sharekan karena saya sudah lama tidak live sama sekali ya. Jadi kesempatan kita bersama hari ini, uh, banyak hal yang terjadi di luar sana, mau tidak mau, suka tidak suka, berimbas pada kita ya Mbak ya. Dan seperti kejadian semalam sebenarnya sebenarnya saya tidak ingin live ya, karena saya gupuh, bingung, terus saya coba aja di Facebook. Sebenarnya saya mau mencoba di YouTube, tapi nggak bisa. Saya tahu nggak, saya tidak ngerti kenapa nggak bisa. Sebentar ya. Jadi buat mbak yang di luar sana, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena secara langsung dan tidak langsung sekarang saya sudah live. Banyak mbak-mbaknya yang telepon hari ini dan nanyain, Miss Yuni, kenapa nggak ada di kantor. Jadi untuk sementara ini saya nggak ada di kantor. Jadi sebenarnya bukan masalah besar ya mbak ya. Saya harap ini bukan masalah besar. Setidaknya setup HP ku kok balance plus. Banyak hal yang terjadi. Sambil menyapa, saya butuh like-nya juga karena setelah lama tidak muncul di dunia persilatan. Tapi saya pegang Facebooknya, apa sih namanya, notebooknya dulu ya, karena kalau kalian sudah komen saya tidak bisa baca komennya. Jadi terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu Mbak Tini. Gimana kabarnya? Ya opo rek, ya opo kabare rek? Suwi nggak ketemu di dunia nyata ya. Mbak Antika selamat pagi. Mbak Yuni hadir, terima kasih sekali yang sudah hadir. Mbak Antika terima kasih yang sudah hadir ya. Terus oke, membahas semalam tentang mbaknya yang disiram dengan air panas. Mbak Aremanita Winda, waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Yuni, sehat selalu, terima kasih, sehat selalu. Mbak Ayumi Autik, terima kasih juga. Ya, sehat selalu ya. Dimana saya membutuhkan orang-orang seperti Anda yang mau bekerja sama dengan saya, membantu, memberikan hal yang terbaik, atas nama siapapun, atas nama apapun. Jadi selama ini kan saya berjalan sendiri tanpa kalian. Waduh, tanpa kalian maksudnya piye Miss? Nah, ya iyalah, kadang-kadang saya bingung kalau tidak ada kalian. Bunda, pagi Mbak Yun, selamat pagi juga Bunda, karena selama ini kan saya belum menyapa kalian, tuh sudah lama sih saya juga tidak live ya. Sangat lama sekali saya tidak live. Ya apa kabar? Dan saya nggak bisa juga bawa kalian sama Pak Tony, karena sekarang saya sudah bisa loh bawa kalian ke Pak Tony ya. I love you so much Miss Yuni, pengen peluk. Iya Mbak Ayumi, terima kasih sekali. Mbak Tita, terima kasih ya, yang sudah hadir. Mbak Katy yang dari Lovu, terima kasih. Tetap semangat nggih. Loh yang sudah pulang Hong Kong Mbak, terima kasih Mbak Armanita. Mbak Aremanita Winda, Armeta, jenenge meh padha kabeh iki piye apa aku. Nur Hidayah, Ida Cece, terima kasih. Mika B, Mbak Wiwit Lestari Vlog, ya apa kabare Mbak, selamat pagi. Mbak Nur, ya apa kabare? Mosok gombel nek kene. Assalamualaikum Mbak Yuni, salam kenal dari Taiwan, gimana kabarnya? Dari nganter kiriman ke supir pulang lihat Mbak Yuni. Langsung seneng Bunda, terima kasih juga. Mbak Kety, tetap semangat Miss, bantu kita para BMI yang ada masalah, terima kasih. Sekia Soju, Kecamatan Laicikok hadir, terima kasih sekali ya. Yang hadir ternyata sudah banyak sekali. Saya butuh like-nya karena katanya like-nya bisa membantu untuk sharing ya, saya kurang tahu juga. Celik pagi Miss Yuni, selamat pagi juga. Banyak berita-berita terbaru saat ini ya, selalu di hati pokoknya Miss, kerja mau tidur balik libur delok iya wes terus Mbak KC Family Official dari Tegal. Waduh, ini orang Tegal ya, apa kabarnya Tegal? Terima kasih sekali Tegal. Dan juga buat Mbak Yuliani. Selamat pagi Mbak Yuni, dari Olimpik hadir. Seneng banget dengerin kontennya Mbak Yuni, banyak pelajaran yang saya ambil, terima kasih. Mbak Lina Nurdiana, terima kasih. Pagi Miss Yuni cantik, terima kasih sekali. Jadi di belakang sana ada layarnya, tapi saya nggak ngelihat sana. Ternyata sini harus ngelihat juga. Saya minta maaf. Jadi
Saya. Jason Miss Yuni bener-bener nyimak terus. Rukhimah, terima kasih. Mbak Lina Nurdiana, terima kasih juga. Akhirnya bisa ketemu meski belum tatapan, nggak apa-apa. Mbak Analui, Mbak Siti Sumandari, Mbak Rani, terima kasih. Cantik dari Lamtin, terima kasih. Mbak Azara, pekwalan aku lek maca komen iki mesti gagal maning aku. Sebentar Mbak, tak deloke ya apa carane lek live iku. Oke. Saya ngerti dhewe. Piye to lek ndelok live iki, Mbak? Biar komennya aku bisa baca semua dengan baik, dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Nur, terima kasih juga. Mbak Rima, Mbak Ana Lui, Mbak Reni, Mbak Siti, Azara Kasmuri, terima kasih ya. Mbak Siti Sumandari, terima kasih. Mbak Winda Bayu, Siti Soleka, yang dari Taiwan juga nyimak ya, terima kasih sekali. Bobo Gaul, Tungcung hadir, waduh Bobo Gaul bareng ngono iki. Mbak Wiwi Septiawati, kaulun hadir Miss, kami padamu, wala kan padamu kabeh ya. Song Hyang, Josan Miss, Polam hadir. Wahyu Q, Pok Fulam hadir. Azara Kasmuri, saya PRT dari Jakarta Mbak, selalu nonton konten dari Jakarta. Waduh ya apa ki Jakarta ki? Piye musimnya Jakarta? Musim panas atau musim banjir? Yalah, Jakarta, salam damai sejahtera buat Jakarta. Semoga Jakarta diberkati dan diberikan keadaan yang baik, dan sampean yang ada di Jakarta diberikan kesehatan. Terima kasih ya Mbak ya yang dari Jakarta. Oke. Mbak Baby Tina, selamat pagi Mbak Yuni. Selalu setia mendengarkan YouTube-nya Miss Yuni Pahlawan BMI Hong Kong. Terima kasih sekali. Mbak Winda Bayu, terima kasih. Hong Kong hadir. Mbak Atika, semua pada kangen live-nya Miss Yuni. Iya Mbak, lama sekali karena satu hal, kesehatan saya menurun dan ada sesuatu yang harus saya lakukan, maka dari itu saya tidak memutuskan untuk mendadak tidak bekerja. Tapi kalau ada yang bilang saya tuh menghilang dari perusahaan karena saya korupsi atau apapun, ya apa-apa, saya akan datang lagi di dunia persilatan. Jadi kalau tiba-tiba menghilang kan pasti ada alasan ya Mbak. Karena dulu ada yang nanya ada yang nanya sama saya, kenapa sih nggak mau buka agent sendiri? Karena kalau orang-orang yang kenal saya dulu itu tahu kalau saya tuh suka loihang. Jadi saya tuh lebih suka meninggalkan Hong Kong tiba-tiba gitu loh. Saya tidak perlu konfirmasi dengan siapapun, termasuk suami saya. Kadang-kadang suami saya juga jegek gitu loh. Jadi saya minta maaf, untuk sementara saya memang ingin lepas kendali, jadi melepaskan emosi dan penurunan imun ya, lagi meningkatkan imun lagi. Jadi itu ya Mbak ya, saya minta maaf. Dan mendadak semalam karena ada emergency, jadi saya live semalam, dan saya tidak menduga respon kalian sangat cepat sekali dan di-share begitu banyak orang. Nah, ini adalah satu yang sangat mengagetkan ya. Mbak Bunga Indah, gimana cecenya yang disiram kemarin? Apakah udah lapor polisi atau dibiarkan? Karena mbaknya sendiri tidak ingin lapor, saya tidak bisa membantu lebih kalau dia sendiri tidak lapor Mbak. Miss Yuni, aku love you. Pinter, cerdas, galak-galak, kak, kocak. Saya terus tak kira galak-galak coklat, tiba-tiba galak-galak kocak. Jadi gini Mbak, kalau ada yang komplain sama saya tapi dia tidak mau diteruskan, berarti dia itu sebenarnya tidak ingin pergi dari situ. Kenapa? Dia hanya ingin seseorang bersamanya. Jadi jangan menghakimi juga. Bukan berarti dia goblok, dia punya banyak alasan untuk bertahan di situ. Sama dengan orang yang diperkosa kemarin yang cuman ngomong sama saya tapi tidak berani melaporkan diri. Saya tuh tidak bisa ujuk-ujuk bawa polisi datang ke tempat dia dan ngomong bahwa dia itu cerita sama saya di YouTube saya bahwa dia itu sedang diperkosa, tapi dia sendiri tidak ingin melaporkan. Itu tidak bisa ya. Hong Kong sangat detail sekali tentang hukum dan saya nggak boleh sok tahu. Jadi kalau mbak-mbaknya bilang kenapa Miss Yuni tidak membantu, bukan tidak membantu Mbak, karena sekali lagi ada peraturan yang harus saya taati. Jadi tidak bisa seenak saya sendiri terus saya itu ngelaporin dia gitu, nggak bisa. Ya jadi ini yang harus difahami bahwa Hong Kong itu punya peraturan. Saya Mbak tak telesin tepak ya Mbak. Aduh, piye kok kamerane. Jadi ada peraturan yang harus saya taati. Jadi tidak bisa seenak saya sendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana juga harus
memahami ya bahwa tidak semuanya itu seperti kehendak saya. Jadi Mbak Anissa terima kasih sudah hadir, yang dari Taiwan hadir terima kasih. Jadi kalau kita di Indonesia ngelaporin bisa aja, tapi di sini nggak bisa Mbak, karena yang jadi korban tidak melapor. Terus hak saya untuk melaporkan itu apa? Jadi saya juga baca dari komen bahwa mengatakan bahwa mbaknya ini bodoh. Bagi saya bukan bodoh Mbak. Seseorang punya alasan sendiri, dan sekali lagi kehadiran saya itu mungkin hanya sebagai panadol, sebagai obat penenang buat kalian yang dimana kalian hanya membutuhkan saya untuk sebagai penenang saja, bukan untuk yang lainnya. Karena kalau buat yang lainnya kayaknya saya sebenarnya bisa kan, seperti yang semalam saya katakan bahwa saya akan laporkan dia ke polisi atau seperti apa, tapi dia sendiri katanya butuh waktu untuk tenang. Jadi nggak bisa dong saya memaksakan diri saya sendiri agar lapor polisi, sementara saya sendiri tidak tahu mbaknya alamatnya di mana gitu loh. Di setiap kasus saya ingin meneruskan, tapi siapa sih saya ini kalau saya tetap melanjutkan sementara yang punya kasus ingin berhenti. Mbak Nana Serliana terima kasih, Jember hadir, yang dari Jember terima kasih sekali dukungannya, terima kasih sekali atas bantuan doanya, terima kasih ya. Jadi dari beberapa itu sebenarnya yang ada mbaknya yang dipegang pantatnya sama kakeknya, atau bahkan sudah diremes-remes tapi mereka tetap bertahan. Itu kadang saya juga galau Mbak Lutfi dia Chung Kwan Oh hadir, semangat terus Miss, jangan lelah menebar kebaikan. Terima kasih sekali Mbak. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, jangan menghakimi, karena kita sama-sama bingung. Mbak Utiani Chosan Miss nyimak sambil persiapan masak, sukses ke depannya. Terima kasih. Jadi Mbak, kalau live itu cerita kita akan kepotong-potong karena saya akan tetap menyapa kalian yang ada di komen ya. Jember Selatan hadir, terima kasih Mbak Nanaku, terima kasih sekali. Jadi kalau saya melaporkan ke polisi dan sementara yang bersangkutan tidak ingin, terus aku ini sapa? Paham nggak Mbak? Mbak Ata NS terima kasih, Kediri hadir, terima kasih Kediri, gimana kabarnya Kediri? Mbak Winda Bayu, I love you Miss Yuni, semangat, terima kasih. Mbak Ata NS terima kasih yang dari Kediri ya. Mbak Mariana terima kasih juga. Desa Satinwai hadir, terima kasih Satinwai. Apa kabar Satinwai? Hari ini sedikit panas ya. Terus Rizky Najwa, selamat pagi, salam sejahtera dari Blitar di Maonsan hadir, sehat-sehat selalu. Mbak Yuni terima kasih sekali. Kalian pagi-pagi sudah menyapa saya, kok gak ono sing kerja rek ya apa kalian kira? Jadi Mbak Asuti Tuti, selamat pagi Ceyuni, salam sehat walafiat selalu. Blitar hadir, terima kasih. Jadi Honglat Yu ya, saya lama sekali tidak menyapa kalian, gimana kabarnya? Mendengarkan saja Miss Yuni sambil bersih-bersih, terima kasih. Yang sangat aktif sekali di komen itu sampai saya ingat di luar nalar ya, di luar nalar saya. Terima kasih sekali ya. Bisa terjadi 19, salam dari Taiwan Miss. Oke, yang dari Republic of Taiwan sudah hadir. Mbak Nia Rama, selamat pagi Ceyuni, saya dari Cina nyimak. Loh Mbak Nia, terima kasih. Apa ini yang dari Shanghai itu ya? Mbak Mila sehat, Miss Yuni terima kasih. Mbak Nur Hasana, assalamualaikum Mbak Yuni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Nazwa, ini sambil kerja Mbak Yuni nyiapin maam siang. Oke, Nana sarapan Mbak Yun. Iya Mbak, silakan. Mbak Trio Febrianto, assalamualaikum Bunda, adik saya kerja di Arab Saudi pun minta bantuan 2 bulan tidak digaji. Saya sudah minta tolong sama agen, nggak ada respon loh. Kalau Arab Saudi itu saya tidak pernah ada di sana dan saya tidak tahu kalau Arab Saudi itu peraturannya seperti apa dan bagaimana. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya ruang lingkupnya di Hong Kong saja. Jadi kalau Arab Saudi mungkin bisa minta bantuan dari pihak pemerintah untuk menanganinya. Jadi kalau di Arab Saudi tidak mendapatkan gaji sampai 2 bulan itu mengadunya pada siapa? Itu seharusnya ada tempat mengadu ya. Kalau nggak ada tempat mengadu ya nggak adil dong Mbak. Kerja orang bulan nggak untuk gaji loh. Oke, Mbak Karisna Cute, Josan Miss sehat walafiat ya mate selalu nyimak. Terima kasih.
Gandes Luwes selalu hadir dan penggemar setia Song Soy. Terima kasih. Wahyu Q, pakai handset Ceyuni, telinga mendengarkan menyatu dengan suara Ceyuni tapi nggak bergerak bekerjaannya. Terima kasih. Nia Rama, bukan Cek, aku di Guangzhou, sehat selalu. Oh, oke, sehat selalu ya buat kamu juga nih keluarga. Mbak Winda Bayu, sambil kerja sambil nyimak. Oke, lanjut. Maria Mei, morning, terima kasih juga. Nadira, pagi sambil sarapan, silahkan sarapan Mbak. Mbak Nur Kasana, ruwet Arab Saudi Mbak Yuni. Oke, ruwet. Oke, Mbak Mariana, pokoknya semangat Miss Yuni, kita dukung terus, selalu pantau dan mengikuti konten Miss Yuni. Terima kasih sekali. CSL Hemat, ya apa kabar Rek? Aku suwi nggak menyapa kalian ya. CSL, selamat pagi Mbak Yuni, selamat beraktivitas. Terima kasih selalu memberikan, tak kretek no guluku, kesel now. Lesi, dia sambil kerja Miss, tapi handset selalu menyantel di telinga, hati-hati loh. Adus nggak teles Henry nih. Oke, Lucia Josan Miss, terlambat bersarapan, nggak apa-apa, lanjut. Hongla Cio, aku dari pagi sampai sekarang masih standby Miss di channel, tapi HP ku tak kantongi. Hati-hati ya, baterainya meleduk loh. Mbak Nur Kasana, aku dulu seperti itu, bayaran ditunda terus. Lo kok bisa Mbak? Atik Miza, waalaikumsalam. Cifu hadir, Kaca, terima kasih. Mbak Azarat, Ma Onsan nyimak sambil kerja, terima kasih Ma Onsan. Dia channel, assalamualaikum, Fanling hadir, terima kasih. Fanling, Atik Miza sambil gosok lantai, Kaca Yuni. Sambil gosok lantai, oh iya lagi ngetik no. Ngetik ora? Gue teles gue HP ini gue ceplok di banyu gue. Oke, Mbak Kaira 17 Songsoy hadir Miss, lanjutkan. Utik Anik, nyimaknya sambil kerja Miss, HP tak taruh di meja, dengerin sambil jalan-jalan ke sana kemari. Sri Sada, selamat pagi Miss Yuni, menyimak sambil nyuapin bocil. Oh aduh, lanjut Mbak Nur Hidayah. Mbak Ida Cece selalu mengikuti Miss Yuni ngopi, silahkan. Ini kopi saya, jadi belum habis kopi saya. Oke. Atik, aku pingin ke kantor, saya nggak ada di kantor selama 2 bulan Mbak, jadi kalau pingin ketemu saya untuk saat ini jangan ke kantor ya. Oke, Nia Rama sambil ngosek selalu nyantel handset YouTube-nya Mbak Yuni, terima kasih. Oke, Mbak Meta Sofia, waalaikumsalam. Mbak Sabrina Trijaya Guntur, selamat pagi Miss Yuni, sehat selalu, saya juga lagi bersih-bersih. Mbak Azara Kasmuri sambil masak. Mbak Yuni, Jakarta hujan terus. Terima kasih Mbak sudah bacain komen saya, sama-sama. Mbak Nur Kasana, kurang keadilan bagi PMI. Bener Mbak. Titi Sain, nyimak sambil masak Miss. Oke. Jadi akhir-akhir ini saya lihat itu di konten-konten saya itu banyak yang syukurnya kurang atau gimana ya Mbak ya? Sebentar ya, saya baca aja. Selamat pagi Miss Yuni, ikut dengerin YouTube dari Tonghua Hospital, sehat selalu. Mbak Julia Jutek, terima kasih. Mbak Iswanti, Josan Miss Yamate hadir, sehat selalu, Tuhan memberkati, amin. Mbak Molly Channel, selamat pagi. Mbak Pustita, selamat pagi, sehat selalu. Mbak Rahma Aldawiyah, semangat Miss Yuni, sehat selalu, terima kasih juga yang dari Happy Valley. Dan selamat pagi Miss Paijem Congkek. Waduh, jenenge rek. Miss Yuni, aku boleh tanya Mbak Ayumi, alasan kenapa Miss Yuni kalau yang notice harus pulang Indonesia nunggu visa dan interminute? Sebentar. Notice dan interminute ngebreak itu sama Mbak? Siapa yang bilang kalau notice interminute ngebreak itu beda? Sama-sama memutuskan hubungan pekerjaan sebelum finish kontrak. Jadi tetap harus pulang Indonesia. Apapun alasannya, kecuali majikan memberikan surat reference letter yang bagus. Jadi notice, ngebreak, interminute itu satu istilah. Notice itu kamu notice langsung pergi atau notice 1 bulan ke depan. Ngebreak sekarang langsung pergi atau ngebreak bulan depan pergi. Interminate langsung pergi atau bulan depan pergi. Sama, kata-katanya sama. Jadi jangan dibikin istilah-istilah lain, karena itu sama. Itu adalah sama. Jadi nggak ada bedanya ya. Buat Mbak Ayumi nggak ada bedanya Mbak Ayumi ya. Itu adalah peraturan pemerintah yang harus pulang. Jadi di notice atau di interminate tapi ada surat baik, bisa nunggu visa di Hong Kong. Mbak Ayu Rama pagi. Mbak Ilyas Bilal, Tunmun hadir, semoga semua sehat, terima kasih. Pak Ijem Congkek, Maifu hadir, Antika,
Aku nyantai Mbak Yuni karena mbokku positif lagi iso. Oke, Mbak Ati. Makasih ya Yuni udah mau baca komen, semoga sehat selalu. Terima kasih. Mbak Nur Kasana, aku kerja di Arab 2 tahun. Langsung pindah ke Taiwan. Esther, terima kasih. Kok komen saya nggak dibaca, Esther, sorry, minta maaf. Kelewatan ini kadang-kadang ya kayak gitu, Esther. Terima kasih udah ngetik balik lagi. Oke. Ndi mau Esther. Mbak Sri Sada, nanti kalau Miss Yuni udah masuk kerja lagi, kalau aku libur, siap, saya tunggu kalian. Mbak Cindy Karim, Jingwan hadir, sehat selalu. Ola Velika, pagi Miss, pagi juga. Pak Jem Congke, terima kasih. Nadia Reza, nyambi ngepel lantai, Iya, lanjut. Arjuna Wibowo, kalau difiniskan selama 2 tahun nenek meninggal harus pulang. Nggak perlu Mbak, kalau difiniskan kan nenek meninggal ada suratnya, jadi nggak perlu pulang. Kamu boleh nunggu visa di Hong Kong. Oke. Korea akut ikut nyimak ya Korea, wes tulisannya Nane Saraheo. Lah. Lanjut. Korea, Siti Wong. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Siti Wong. Pak Jem, terima kasih disapa kali seneng Miss. Ngomong sok Mbak Yumi. Oh, paham Miss. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Mbak Susi, selamat pagi Miss Yuni, salam sejahtera dan sehat selalu untuk mbak-mbak yang ada di Hong Kong. Sukses, Mbak Yuni selalu bantu mbak-mbak yang curhat. Iya Mbak, jualan abab. Oke. Mbak Susi, Mbak Pustita, Miss Yuni lagi di mana? Ada di hatimu. Saya ada lagi di rumah Mbak. Saya lagi di rumah. Oke. Mbak Pustita lagi di mana? Lagi di rumah. Mbak Denis, kok baru ada pemberitahuannya aja? Ayo, berarti awakmu gak ditekan lonceng di enteng-enteng dasiku, makanya gak ada. Oke, Pak Jem, tak nyimak sampai yo mate Miss, jemput si kecil. Oke, lanjutkan Mbak Win kowe. Yuni Taiwan hadir. Mbak Ririn Cosan Miss, Cosan. Mbak Antika, hebat Mbak Yuni, semoga komen disapa. Sama-sama Mbak. Karena saya tujuannya live kan karena menyapa kalian. Kalau nggak live cuman buat konten aja, saya nggak akan menyapa kalian. Jadi saya sudah dedikasi untuk live, itu berarti karena saya siap untuk menyapa kalian semua, menyapa komen-komen kalian semua. Jadi kalau saya nggak siap untuk live, ya saya nggak siap untuk baca komen kalian, kecuali pas emergency. Jadi pas emergency di mana saya sama yang saya ajak konten itu tidak bisa mengkondisikan dengan kalian yang lagi ngetik. Jadi kalau saat ini kan saya memang tujuannya live buat kalian. Jadi menyapa kalian, saya juga kangen dengan kalian. Ya, kalau yang lama-lama Ciu, Mbak Ika, Mbak Ita, Mbak Ganes, Mbak Antika, Mbak Ririn itu kabeh kan fan-fan sing seneng komen-komen itu. Mbak Sri, Akila itu kan seneng komen kalian. Tapi kan saya tidak pernah menyapa kalian. Cuman kalian tiap hari rajin komen itu, saya itu sangat terkaget-kaget. Padahal saya tidak pernah membalas komen kalian, tapi kalian tetap terus komen. Terima kasih sekali ya. Saya kadang salut, kalian sangat-sangat hebat. Terima kasih sekali Mbak Nia Rama. Semuanya mungkin ada beberapa yang tidak kesapa ya, jadi kalian bisa ketik lagi karena memang kan saya satu orang pembacanya, jadi kelabakan kadang-kadang. Oke, Mbak Susi terima kasih, Mbak Puspita, Mbak Denis terima kasih, Mbak Paijem, Mbak Win, Cindy Karim, jualan apa payu Miss? Yo gue aku heran Mbak Ami yang dari Taiwan, terima kasih. Andik Kris, Cindy Karim, Anida sayang, Dina Erista, Yuni, aku nyimak Mbak yang disiram air panas. Gimana kasus selanjutnya Mbak? Udah lapor polisi belum? Thank you. Belum Mbak, karena Mbaknya sendiri tidak mau melaporkan. Dina, Yuni, aku nyimak Mbaknya disiram air panas. Iya Mbak Dina. Atika, insya Allah ketemu jujur hatiku. Insya Allah kalau udah ke kantor pingin ketemu Kace jujur hatiku, seneng banget dibaca komennya karena Kace semoga sehat walafiat, amin. Pak Jem ngenteni Miss Yuni live nunggoni isu awan sore bengi Miss nggak muncul. Terima kasih Mbak Jumi Lestari, Coywan hadir. Mbak Ririn, terima kasih. Mbak Denis, Lulu Laros, Taiko hadir. Cece, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Yuni, Taiwo hadir Miss. Aku selalu nyimak Miss Yuni. Aku doakan semoga Miss Yuni sekeluarga semua sehat, amin.
Mbak Titin, saya aja komen 3 kali baru dibaca. Hong let you. Semangat Miss Yuni. Iya, kontennya cepat dapat silver. Amin. Gimana caranya dapat silver, Mbak? Oke. Siti Wong, piye kabare? Aku ulung pengen diucapin Mas. Miss Yuni. Iya, Mbak Siti. Yayu Ratnawati pagi Mi sehat selalu. Dirana Sinar, Maonsa nyimak Miss Yuni sangat bermanfaat. Terima kasih Gandes, terima kasih. Lebaran Idul Fitri bisa jumpa fans, temu kangen dan foto bersama. Siap, saya akan coba berbicara dengan tim. Saya sudah boleh keluar apa belum ya? Jadi kita ketemuan aja. Gandes Luwes, semoga Lebaran ini kita bisa jumpa fans ya. Saya tidak bisa berjanji, tapi kalau Lebaran ini bisa, syukur alhamdulillah. Oke, Andik, alhamdulillah seneng banget komenku dibaca. Iya Mbak, kabeh iku lek bisa pinginnya tak baca kabeh, tapi cuman kecepatan. Avazara Tunmun, Atika yang betul Miss Yuni videonya di-up tiap hari, ku denger semuanya. Mosok toh Mbak, nyimak sampai habis disiram air panas. Iya Mbak, itu yang sangat membuat saya kaget. Anak imut lohas nyimak. Bunda Wulan sarapan apa cek? Kok pun moco semangat. Masak mie tadi dimasakin Mbak Siti. Oke, Bunda terima kasih. Mbak Muhfari, I love you. Bun Tian Pin, selamat pagi Ibunda Adalan. Rizka Fitri, terima kasih. Rizka Putri Mia Malang, assalamualaikum, terima kasih. Yang ada di Mongko, terima kasih. Anida sayang, komenku celuk Yuni Markona yo gak kewoco kok. Oke, Anida sudah tahu woco iki lho Markona jok rame tak antemi wae ya. Mbak Ana ini pokoknya konco kerja YouTube ya Miss ya wes gak apa-apa Mbak. Pokoknya Mbak Naimut juga terima kasih Mbak Siska. Iki Pak Mas Danang iki wis teko iki san Mas Danang mau tak celuki nek dia we Mas. Hah? Tepar nek dia sampean Mas Danang. Oke. Oke, terima kasih Ana Imut. Pokoknya is the best ya wes sekarep. Ki telepon iki sapa to? Giting awake ngomong telepon iki. Nyumpek di dunia persilatan. Nomornya dengan kepala 3. Jadi Mbak Siti Wong terima kasih. Mbak Jessica Krisma, I love you. Salam dari Sentral. Semangat. Mbak Ana Maria terima kasih. Cece Mia terima kasih. Mbak Sofia Vianti terima kasih sekali. Cecu Naica Cina Mbok Yo disapa lah Cancu Naicha 90. Cino Mbok Yo disapa Miss Yuni sayang lah piye Cancu Naicha ngono ki ketutupan yang lain ya. Puingin tak sapa kabeh Mareta Putri Dwi Verlita Cito. Oke, Taiwan Mengseng. Mbak Umi Fitri, ya apa? Mengseng itu tanggoku, Mbak. Mengseng ini di daerah kono. Mengseng itu tangga saya. Oke, Mbak Sumi Cosan, aku di balik Hongkong lagi cuti 1 bulan, mis aku yang istrinya kepala sekolah itu. Wah, ya apa Mbak kabarnya Mbak? Saya ingat sama yang bojone wong kepala sekolah kayak Mbak Sumi Cosan. Sangat datus. Selamat pagi Geo Alami. Selamat pagi Mbak Yuni, Malang selalu hadir. Semoga Mbak Yuni dan keluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah agar selalu bisa membantu para BMI. Terima kasih Mbak doa yang baik akan kembali pada yang punya, dan apapun yang kalian berikan ke saya itu adalah hal yang terindah. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa, itu yang pasti. Mbak West Kondi mau Mbak Anis Basuki, Choi Hong hadir, terima kasih Choi Hong. Mbak Wahyu Q, semoga rumah iyo Mbak iki cek golek gurung ono rumah sing cocok ya dengan harganya ya. Pajeng Congkek, rencanaku sih secepatnya, tapi ternyata belum dapet. Sedih sebenarnya saya ini. Kadang-kadang uang bukan bisa membeli segalanya ya. Dulu masih belum punya uang, cuman bisa punya mimpi-mimpi saja. Tapi sudah punya uang pun kalau masih belum punya rezeki dan belum dapat Mbak, uangnya sudah ada. Ada beberapa rumah yang sudah diperlihatkan, tapi tidak boleh ada orang datang banyak, jadi tetap gagal. Jadi untuk mencari rumah singgah itu dulu saya tidak punya uang, makanya saya sekarang sudah cukup uang, tidak banyak untuk cari rumah singgah, sudah ada uang, tapi ternyata
ada beberapa rumah yang sudah saya cari, dan kita berbicara dengan yang punya rumah, ternyata tidak diizinkan untuk para cece tinggal di situ. Jadi kalau buat rumah pribadi nggak ada masalah. Jadi sedikit sedih sih sebenarnya. Saya cuma pingin bilang, kadang-kadang uang tidak bisa membeli segalanya. Ini yang saya alami ya. Jadi dulu saya selalu punya misi di mana kalau YouTube-nya punya uang, saya pingin cari rumah singgah. Dan giliran sekarang uangnya sudah cukup, saya masih tetap belum bisa mendapatkan rumah singgah karena tidak semua tempat bisa diizinkan untuk keluar masuk cece banyak. Jadi sedikit sedih sebenarnya, tapi mau gimana lagi, karena mungkin Tuhan masih belum izinkan saya untuk memiliki rumah singgah, itu aja. Karena sekarang saya baru sadar bahwa untuk mencari rumah yang bisa menampung siapapun itu tidak mudah walaupun kamu punya uang. Saya butuh bantuan doa ini karena siapa tahu tiba-tiba ada seseorang landlord yang mau menyewakan rumahnya. Landlord itu apa sih? Pemilik rumah ya, saudagar rumah ya. Jadi bisa menyewakan rumahnya buat saya untuk dijadikan rumah singgah. Jadi terima kasih, uangnya sudah cukup untuk bukan buat rumah, sorry, buat nyewa rumah singgah. Cuman ya itu, tidak ada orang yang mengizinkan rumahnya saya sewa dan dijadikan rumah singgah. Itu sedikit sedihnya di situ. Jadi mau gimana lagi, jadi tidak mudah ternyata untuk mencarikan satu rumah singgah buat kita bisa berbagi. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, ganti doa ya berarti ya mbak ya. Kalau kemarin doa kita YouTube-nya dapat uang, sekarang sudah dapat uang, beberapa hari ini coba mencari rumah singgah, tapi ada yang cocok, ada yang bagus, ada yang sudah sesuai, saya suka banget, tapi ya itu tidak diizinkan. Jadi ada beberapa rumah yang sudah saya lihat, saya cek, karena saya harus berkata jujur bahwa itu akan dijadikan tempat untuk cece keluar masuk, dan ya mereka tidak mengizinkan. Jadi saya akan mencoba lagi di daerah-daerah lain, karena KOSWB nggak ada, Yunlong ada, tapi mereka sudah menyatakan bahwa tidak boleh orang banyak. Jadi percuma dong kalau saya nyewa rumah nggak boleh orang banyak datang, kan berarti percuma. Ya udah, nggak apa-apa lah mbak. Pasti kalau Tuhan memang izinkan, pasti ada deh, pasti ada. Jadi uangnya sudah ada, sudah cukup. Saya bilang cukup di porsi saya ya mbak ya. Jadi kalau kalian minta rumah yang besar, bagus, itu ya uangnya nggak cukup. Karena di sini saya tidak minta bantuan dari siapapun untuk menyewa rumah singgah ini. Saya pure dari YouTube, uangnya itu pure dari YouTube untuk cari rumah singgah. Jadi begitu juga pesan saya sebelum saya memiliki rumah singgah. Apa yang perlu kita lakukan adalah menjaga rumah itu seperti rumah sendiri ya. Jangan karena itu rumah singgah terus lain kali kalian seenaknya sendiri mengatakan bahwa alah iki tuh omahmu, sing bayar ya dirimu, sing bayar YouTube. Ngono kuwi ya ojo sampai terjadi ya. Jadi sama-sama menjaga kalau lain kali sudah punya rumah ya. Jadi Mbak, iya Mbak, buat yang lainnya sorry ya, saya belum menyapa dulu ya. Sebentar lagi saya akan menyapa. Ditahan dulu komennya, ntar kalau saya sudah menyapa baru kalian komen, nggak apa-apa. Tapi kalau pin komen ya komen aja. Jadi saya dulu itu ada satu rumah di daerah Saiwanho exit B. Di situ itu saya diizinkan di rumah singgah. Jadi coba saya double confirm. Saya masih ingat di situ ada 3 kamar kalau nggak salah. Saya tuh di situ ya ada 3 kamar di Saiwanho lantai 1. Ya kita lihat aja kalau memang Tuhan kasih saya kesempatan, dan jujur ntar mungkin anak saya yang saya suruh ke sana untuk meneruskan itu. Jadi kita lihat aja bagaimana dan gimananya. Saya pinginnya sih deket dengan saya di daerah Taiwan ini atau di daerah mana aja yang deket gitu loh. Jadi seandainya ada apa-apa, ada makanan, ada gimana, terus kalian pingin ketemu saya, kan lebih deket gitu loh. Tapi kalau memang tidak bisa, ya nggak apa-apa, di mana aja sih nggak ada masalah.
Saya cuma membutuhkan rumah yang tidaklah besar ya, tapi bisa ditempati oleh siapapun gitu loh Mbak. Karena rumah saya ini, rumah keluarga saya sendiri itu di rumah pemerintah, ya juga nggak besar-besar amat. Terus ada rumah nenek saya yang depannya juga itu tidak bisa ditempati oleh orang banyak. Jadi makanya saya tuh sedih ya, rumah singgah itu kelihatannya mudah. Ya sekarang yang penting saya sudah punya uang untuk seandainya ada rumah cocok, saya sudah ada uang gitu loh Mbak. Intinya saya sudah ada uang untuk mencari yang cocok. Karena sekali lagi saya selalu bilang pas-pasan, hidup itu harus pas-pasan. Pas ada uang, pas ada rumah disewa, pas boleh masuk banyak orang. Itu yang paling pas. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk mencari ya, karena saat ini saya masih beristirahat karena banyak hal yang membuat saya ada tekanan-tekanan itu, karena saya sendiri tidak ingin depresi dan tertekan dengan sesuatu. Makanya saya lebih baik mengundurkan diri dari perusahaan saya untuk sementara dan biar masalah keluarga saya terselesaikan dulu. Jadi masalah keluarga itu bukan berarti pertengkaran dengan keluarga, masalah harta warisan atau apapun. Karena masalah keluarga itu sangat kompleks sekali. Jadi kalau tidak bertengkar sama suami itu sama anak, kalau nggak bertengkar sama anak sama mertua, kalau nggak sama mertua itu sama adik, sama abang, sama kakak. Jadi karena saya orangnya sudah banyak masalah di luar sana, saya tidak ingin berefek samping pada yang lainnya. Jadi buat nggak cuma duit, ATM pun hancur. Oke, jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika kalian ada rumah majikan yang disewakan atau diizinkan untuk beramai-ramai, silakan beritahu saya. Jadi saya akan lebih enak ya. Karena kalau langsung ngomong aja buat rumah singgah. Jadi jangan ngomong untuk sesuatu yang enggak. Jadi saya memang cari rumah yang khusus untuk rumah singgah, yang dimana boleh ditempati oleh siapapun. Jadi nggak ada ukuran, nggak usah sancing. Apalagi dengan adanya corona ini banyak orang yang tidak mengizinkan kita untuk tinggal di rumah mereka. Jadi dimana saya tidak ingin membeda-bedakan antara yang penyakitan sama yang sehat. Iya, saya tahu penyakit itu nular. Tapi bukan berarti saya harus apa itu? Harus mengizinkan yang masuk, yang sehat saja, yang sakit tidak diizinkan. Terus apa bedanya saya sama yang lain? Kan saya memiliki rumah singgah itu terbuka buat siapapun. Jadi tidak 1-2 orang saja, tidak. Jadi semuanya saya izinkan untuk tinggal di rumah tersebut. Jadi buat teman-teman di luar sana, bantu doa dan syukur alhamdulillah sekarang YouTube saya itu ada berapa ya Mbak? 50.000. Waduh, pencapaian yang sangat dahsyat sekali. YouTuber lain aja yang masih baru mungkin nggak secepat ini ya pencapaiannya. Karena Mas Andro sempat nanya sama saya, wah, Miss Yuni pencapaiannya tinggi. Tapi Mas Andro juga sadar bahwa tujuan kita bukan YouTube itu bukan karena pingin di apa ya? Pingin viral terus terkenal buat sensasi, itu kita nggak ada. Jadi waktu itu saya masih subscribernya 1.000 dan tiba-tiba jadi 5.000, tiba-tiba jadi 20.000. Itu kaget saya itu Mbak. Bayangin buka YouTube dari tahun 2012 bulan November, meledaknya itu September. Itu kenapa? Karena TikTok itu mengejar saya terus. Dimana TikTok itu dari TikTok itu ya September ya, dari TikTok itu gila itu. Benar-benar gila, ambil video saya disebarkan dan mereka nggak cuman seenaknya sendiri. Mereka bilang untuk video lengkapnya silahkan cari di Yuni TKW Hongkong. Berarti kan memang rezekinya TikTok. Saya tuh dapat berkah dari TikTok ya. Jadi TikTok ya mbak-mbak yang TikTok itu semuanya, malah saya nggak punya TikTok. Jadi kalau diketik Yuni TKW Hongkong, yang terkenal itu TikToknya malah. Iya kan, daripada YouTube-nya kan TikToknya yang terkenal. Jadi buat mbak-mbaknya yang sudah ambil video saya di TikTok, saya terima kasih sekali. Karena kalau bukan kalian, saya nggak akan jadi hari ini. YouTube saya tuh nggak akan seperti hari ini. Jadi kalau di TikTok mereka menyebarkan, dari TikTok itu juga saya punya pikiran untuk mencari rumah singgah.
Setelah saya tahu bahwa ada uangnya, maka saya semakin semangat untuk cari uang. Kok cari uang, Miss? Bukan cari uang saja, punya tujuan. Kalau dulu kan saya tidak ada tujuan untuk uang ya. Tujuan saya adalah edukasi. Di awal-awal video saya itu semuanya tentang edukasi. Jadi tidak ada tentang curhatan. Tapi sementara akhir-akhir ini edukasi itu semua banyak yang memberi. Edukasi itu wokeh wong sing kayak di YouTube itu wokeh. Tapi yang mengerti moral kalian, yang mengerti rasa empati itu nggak ada, Mas Yan. Jadi di mana yang mau menerima curhatan kalian, baik itu fake ataupun real, itu nggak ada yang peduli sama kita. Kita sebagai TKW itu nangis di pendem dewe. Kita itu harus taat peraturan. Kita tidak tahu perasaan kita itu harus dibawa kemana. Itu tidak ada yang mau tahu, bahkan tidak ada yang mau mengerti keadaan kita. Jadi dengan adanya curhatan ini, banyak orang itu merasa lega, banyak orang merasa terkurangi bebannya. Saya syukur alhamdulillah. Dan sekali lagi tujuan saya bukan cari sensasi, tapi saya hanya memberi informasi bagi yang membutuhkan. Dan saya selalu bilang, buat orang-orang yang di luar sana yang memang benar-benar atas nama TKW, yuk gabung. Saya sendiri kan nggak semuanya bisa handle gitu loh. Kenapa ada Mas Andro, kenapa ada anak saya Thomas ikut campur? Karena memang disitulah letak kekuatan kalau kita gabung. Jadi kalau kita sendiri-sendiri nggak bisa, saya itu nggak bisa. Apalagi saya itu orangnya sama dengan kalian, tipe yang nggak mau ribet. Jadi saya buka YouTube itu, lihat nggak YouTube saya tuh edit-editan, Mbak. Makanya saya selalu bilang jangan menyebut nama siapapun, karena saya nggak bisa ngedit. Habis gini live, hilang wes. Live langsung budal. Jadi nggak ada diedit, terus marah di ngik gitu, di sensor itu nggak ono, karena memang live. Saya bisa bilang, ayo mana video-video yang lain live. Wes masih ngamuk deh, lo no wong. Nggak ada yang berani live. Karena apa? Karena mereka takut keceplosan. Saya aja waktu setahun kemarin keceplosan aja diwaret-eret video saya di nggak jelas, sampai saya dikritiki, dikiranya saya tuh menghina salah satu suku gitu loh. Padahal saya nggak ada tujuan kan, waktu live kayak gini saya dicaci maki, makanya kadang bingung gitu loh. Kenapa di live saya lebih suka menyapa? Karena kadang-kadang saya keceplosan, lambe turah. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, terima kasih. Untuk kasus yang semalam disiram air itu, Cecenya sudah bekerja lama di situ, cuman dia bilang majikannya kilaf dan tidak ingin dipokingin, karena kasihan. Ya, saya tidak bisa bantu apa-apa. Begitu juga dengan mbaknya yang diperkosa oleh majikan, dia sendiri tidak bertindak. Saya nggak bisa datang ke rumah majikan membawa polisi tanpa pelapor. Terus aku iki sopo? Aku itu bukan pegawai KJRI. Aku itu bukan staff agent. Aku ini cuma penggayane nggawe konten tok. Engko malah disantap wong meneh. Jadi serba salah. Jadi itu aja dari saya. Bioplas Sinton. Oh iya. Buat mbaknya semalam ngasih komen, sebenarnya mbaknya juga ada di Facebook situ yang disiram air. Juga ada di YouTube. Jadi mungkin komennya sampean itu juga dibaca sama dia. Semalam saya minta maaf dikasih odol karena pengalaman saya sendiri kesiram air tak kasih odol itu sembuh. Jadi sekali lagi saat kejadian itu kancong, bingung, yang bisa saya lakukan adalah hanya menenangkan. Saya kan jauh, saya juga tidak tahu mbaknya posisinya di mana. Jadi saya mencoba untuk menenangkan. Karena apa gini loh, Mbak, sakitnya tubuh, sakitnya kulit itu bisa sembuh. Tapi sakitnya hati itu tidak mudah sembuh. Karena itu yang saya tanganin adalah sakitnya hati. Lihat orang yang bertengkar, dijambak, dicakar, diamuk. Itu bukan darah yang mengalir itu yang dia khawatirkan. Tapi yang dia khawatirkan adalah pikirannya dan hatinya yang sakit. Kasar orang ngomong kan gitu. Yang bisa saya lakukan adalah menenangkan hatinya dulu. Karena waktu disiram tuh gini Mbak, tangannya Mbak, ngegel gini Mbak. Waktu disiram tangannya gini dia. Setelah saya bicara, saya ajak ngobrol, ternyata tangannya sudah agak reda gitu loh.
Kalau dia deket sama saya, ya langsung tak datangi majikannya, ya tak peluk. Saya nggak mungkin gampar majikan, karena saya, kalau kayak gitu, apa bedanya saya dengan dia? Kan sama-sama jahat. Jadi, saya itu cuman jadi obat penenang, solusinya kembali lagi pada yang bermasalah. Kalau kita sebagai penonton itu lebih mudah menghakimi dan bilang, poking saja. Poking bukan penyelesaian masalah. Saya selalu ingatkan bahwa poking bukan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah adalah kedepannya seperti apa. Makanya saya juga khawatir kalau hari ini disiram sama air panas, suatu saat kan bisa aja digerujuk banyu panas. Ya enggak? Bisa aja dibawain pisau. Ini yang saya khawatirkan, tapi mbaknya bilang semuanya akan baik-baik saja. Jadi terima kasih untuk dukungan kalian, terima kasih untuk komen kalian. Dan sekali lagi, saya tidak akan memarahi kalian ataupun menghina kalian balik dengan komentar-komentar yang pedes. Karena apa? Komentar-komentar yang pedes itu mungkin tidak mengikuti dari awal dan tidak paham. Terus jangan membuli, karena membuli itu tidak ada manfaatnya. Sama-sama ngetik, sama-sama keluar dari mulut, kenapa tidak mengeluarkan kata-kata yang baik? Memang lebih mudah mengatakan orang itu goblok dibandingkan mengatakan orang itu pinter. Karena goblok itu tekanannya kuat, di blok itu tekanan kata-kata itu mantap banget. Tapi saat kamu berbicara pintar, itu ringan. Tapi kenapa sama-sama keluar dari mulut harus ambil yang berat? Kenapa nggak ambil yang pintar, yang ringan? Jadi walaupun itu tidak sepintar itu, tapi setidaknya tidak menjatuhkan kata-kata orang gitu loh. Sama-sama ngomong, pinter, pinter, ringan, goblok, lambene jeber. Iku kok yo penak diomongno. Podo-podo ngetik, pinter, goblok. Kan sama tuh mbak. Jadi saya selalu bilang, berikan aura positif. Jika Anda memahami, jika Anda punya empati, empati itu punya perasaan pada orang lain, karena kalian sendiri juga sebagai manusia. Ojo merasa kalian pinter, paling hebat, wong liya goblok. Karena ada orang goblok itu baru ada orang pinter. Kalau semua pinter, kayak gak dibutuhkan. Jadi itu aja dari saya. Soalnya rumahku sebelah lagi ngedrill, rame sekali. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Sorry yang tidak saya sapa, saya minta maaf. Dan jika kalian kangen sama saya, suatu saat kita akan adakan jumpa fans. Saya akan berbicara dengan tim. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan terima kasih. Bye-bye.